Beberapa waktu lalu gue sempat bikin video mengenai paketan PC rakitan yang menurut gue menarik, yang kira-kira gue pingin beli. Setelah gue tanyain lagi, ternyata harganya udah mulai naik lagi, efek dari ya harga memori dan juga harga SSD yang makin kesini emang makin naik. Setelah gue cek, emang harga RAM makin gila banget. Akhirnya, gue memutuskan untuk rakit PC sendiri. Dengan budget di bawah 14 juta rupiah, kira-kira apa yang bisa gue dapetin yang terbaik yang bisa gue kasih ke kalian. Karena gue targetnya ini PC nggak cuma buat gue kontenin doang, tapi PC ini juga bisa kalian beli. Akhirnya, dapatlah satu toko yang bisa bekerja sama dengan gue, yaitu adalah Enter Computer. Jadi, PC ini juga udah bagian dari paketan EK Gaming yang sempat kalian lihat juga. Nanti kalian bisa beli juga, linknya bakalan gue taruh di kolom deskripsi, karena ini udah secara resmi bekerja sama dengan Gaptek.id dan secara spesifikasi semuanya ini disusun dan juga diracik oleh gua. Kira-kira spesifikasinya apa aja? Pertama gue bakalan bahas mengenai harganya terlebih dahulu. Harga PC ini ada di angka Rp13.790.000 dan kalian juga bisa mendapatkan voucher Rp200.000 untuk 5 pembeli pertama ya. Jadi kalau kalian belinya langsung dari website Gaptek.id itu kalian bisa dapat voucher 200.000, atau kalau misalkan kalian juga membeli paketan PC yang waktu itu gua collab dengan Okemudin, kalian bisa dapetin voucher 300.000. Jadi lumayan banget kan? Nah, kira-kira dengan budget kurang dari 14 juta rupiah tersebut, kita mendapatkan spesifikasi apa aja? Untuk CPU, pemilihan gua di sini adalah AMD Ryzen 5 5600. Gua nggak menggunakan 5700X karena ini betul-betul ngepres budget, sehingga gue bisa mendapatkan kapasitas memori yang cukup ideal, speed memori yang cukup ideal, config SSD juga yang nggak terlalu kecil-kecil banget. Sehingga Ryzen 5 5600 di sini menjadi pilihan gue. Harganya juga udah cukup terjangkau, dan untuk motherboard di sini juga gue menggunakan dari Asus, yaitu Asus Prime dengan chipset B550M. Tepatnya adalah Asus Prime B550MK ARGB. Motherboardnya sebetulnya bisa dibilang motherboard yang botak-botak gitu aja, nggak ada heatsink sama sekali di bagian VRM-nya, di bagian M.2-nya, tapi paling nggak udah mendukung untuk NVMe PCIe Gen 4 SSD, slot untuk kartu grafisnya juga udah support Gen 4, dan dia menggunakan memori DDR4 ya tentunya, karena kita mau ngepres budget di sini. Karena nggak ada heatsink VRM, gue juga di sini nggak menggunakan water cooling, tapi gue di sini menggunakan air cooling yang ukurannya juga lumayan besar. Tapi secara harga dan juga performance menurut gue masih sangat-sangat oke. Cooling yang gue pakai di sini ialah Oxypus Lota A40 Black Matrix Digital Display. Jadi ini full black, no RGB-RGB-an, tapi kalian masih tetap bisa melihat CPU temperaturnya, indikatornya di bagian heatsinknya. Dan untuk Ryzen 5 5600 ini udah lebih dari cukup. Pada posisi casing tertutup, bahkan ketika gue stress test dengan Cinebench R23, CPU temperaturnya masih ada di kisaran 70-an derajat Celcius, yang berarti ini sebetulnya masih aman banget, dan airflow-nya juga bisa ngademin untuk si VRM-nya. 5600 juga bukan CPU yang load-nya memang sangat-sangat tinggi, sehingga untuk VRM juga sebetulnya nggak terlalu terbebani lah. Nah, untuk memori ini jujur aja gue sangat-sangat bingung untuk pemilihan memori RAM di awalnya, apalagi memori DDR4 yang juga sekarang udah semakin langka cuy. Di sini Enter Computer tuh merekomendasikan gue untuk menggunakan memori dari SSTC. Ini merek gue nggak pernah kenal sebetulnya, tapi Enter bilang bahwa memori ini ialah memori DDR4 yang JEDEC-nya udah 3200 MB transfer per second dan udah menggunakan heatsink juga. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya memori ini itu nggak ada profil XMP-nya, tapi ketika kita colok itu sekali booting langsung 3200 MHz atau mega transfer per second. Gue dari situ langsung ngerasa tertarik, dan ketika ngelihat IC-nya juga Samsung, jadi kenapa enggak untuk menggunakan si memori ini. Secara harga juga ini nggak bisa dibilang murah juga sih, semua memori harganya mahal, dan di era sekarang menurut gua mendapatkan memori RAM dengan kit yang semurah-murahnya asal bisa booting aja sebetulnya udah sangat-sangat bagus, apalagi bisa mendapatkan rating di 3200 MB transfer per second tanpa XMP, itu menurut gua udah sangat-sangat luar biasa sih. Lalu di bagian SSD juga di sini sebetulnya SSD-nya juga opsional. Tadinya racikan gue itu seharusnya menggunakan Kingston dengan seri NV3 ya, dengan kapasitas 500 GB. Tapi Enter Computer itu justru ngasih WD Blue dengan kapasitas 500 GB, yang mana ini adalah NVMe PCIe Gen 4 SSD yang kecepatannya justru cukup kenceng nih. Jadi kalau misalkan kalian dapat batch yang dapat WD Blue ini, ya kalian menurut gue sangat-sangat beruntung sih, karena mendapatkan SSD yang memang secara brand pun bukan brand yang
yang gacha-gacha banget. Ini WD cuy. Jadi untuk SSD itu config-nya masih bisa berubah ya, tapi secara kualitas itu seharusnya nggak dibeda jauhin, karena ya secara config dari SSD ini harusnya dikasih config SSD yang harganya kurang lebih mirip-mirip. Dan ternyata Enter masih bisa kasih sekelas WD Blue. Oh ya, bagian motherboard ini kan dia nggak ada WiFi ya. Bagian motherboardnya itu di rear I/O-nya untuk jumlah USB udah cukup lah gitu ya. Terbantu juga dengan front I/O-nya. Minusnya menurut gua nggak ada USB Type-C. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan USB Type-C, ya kalian cari converter dari C ke USB-A aja ya. Karena untuk USB 3.0-nya sebetulnya udah ada. Cuma nggak ada USB Type-C aja dan nggak ada WiFi di motherboard ini. Solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan dongle WiFi. Tenang aja, dongle WiFi-nya itu udah diberikan gratis TP-Link Wi-Fi 6. Kalian bakalan mendapatkan itu, jadi kalau kalian ngerasa, aduh motherboard-nya nggak ada WiFi-nya, tenang. Diberikan solusinya, dikasih dongle Wi-Fi 6 gratis. Untuk power supply di sini gue pilih First Player ACK series dengan kapasitas 650 watt 80 plus bronze. Gue pilih power supply ini bukan karena 80 plus bronze-nya aja, tapi juga mengenai kabelnya yang menurut gue udah cakep banget. Ini kabelnya braided-nya udah emboss, jadi ya kalian lihat aja ini udah kayak pakai kabel custom cuy. Jadi betul-betul rapih, apalagi dengan perakitan Enter yang gue selalu amazed ya, bisa ngejinakin kabel sebegitu rapihnya. Di sini jadi kelihatan makin rapi lagi, apalagi udah full black semua di sini komponennya. Casing emang gue mencoba mencari yang paling murah ya, tentu menggunakan Cube Gaming. Tepatnya ialah Cube Gaming Clarix Black. Secara tampilan sebetulnya udah sangat-sangat oke, tapi karena ini casing 300 ribuan yang mana fan-nya aja udah dapat dari bawaannya gitu ya, 3 biji. Ya, jadi secara build quality memang ya bahannya masih tipis-tipis, jujur. Tapi secara penampilan demi ngepres budget, penampilannya masih cukup oke lah. Paling nggak gua rasa sih, menurut gua, kalian perlu beli stiker lagi di bagian depan, karena menurut gua logo Cube Gaming yang ada di depan ini terlalu kegedean. Emang brand kalau misalkan udah jual murah, brandingannya itu harus kelihatan banget gitu kesannya. Jadi gua rasa kalau kalian agak-agak ogah nih ngeliat logo Cube Gaming gede-gede begini, kalian tutupin aja pakai stiker yang kotak begitu, pakai stiker apaan ke yang polos, atau tutupin pakai stiker hitam. Ini gua rasa bakal jadi kelihatan lebih keren. Karena ketika fan-nya ini udah di set warna putih, fan-nya ini bisa connect ke RGB header BTW ya. Dia bakalan jadi kelihatan keren kayak begini gitu. Nah, bagian terakhir ialah kartu grafisnya. Untuk kartu grafis di sini kalau gue lihat paketan-paketan kemarin itu kan yang paling murah menggunakan RTX 3060 12GB. Tadinya juga gue pingin menggunakan 3060 12GB. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya di zaman sekarang gue nggak terlalu menginginkan untuk VRAM yang segitunya besar, tapi kemampuan GPU-nya itu lumayan gitu ya di si 3060 12GB. Jadi pemilihan gue di sini adalah RTX 5050. Ini adalah RTX 50 series yang mana secara kemampuan encoder untuk productivity itu dia udah paling top, apalagi untuk encoder FU1-nya kalau mau ekspor video 10 bit di DaVinci Resolve gitu misalnya ya. Ini udah kenceng banget sebetulnya GPU. Untuk LLM lokal, walaupun VRAM-nya 8GB, buat tes dengan parameter 8 billion aja, si RTX 5050 ini udah bisa mendapatkan angka di sekitar 50 token per second, yang berarti udah sangat-sangat kenceng. Dan apabila kita nantinya menggunakan monitor dengan high refresh rate, kita udah mendapatkan fitur seperti multi-frame generation, ya, sekarang baru bisa 4 kali sih dengan DLSS 4,5, yang mana itu bisa dimanfaatkan banget apabila kalian memiliki monitor dengan refresh rate paling enggak 144 Hz saja yang sekarang udah pada murah gitu ya. Jadi game AAA kalian bisa jalan di 140-an dan itu terasa smoothnya dan masih cukup nyaman menurut gue 140-an FPS dengan si RTX 5050 ini. Karena input latency-nya dengan 140 FPS di multi-frame generation menurut gue masih acceptable lah untuk dimainin, apalagi preset grafiknya juga bisa dibilang rata kanan. Gue ngomonginnya di sini multi-frame generation-nya yang menggunakan resolusi 1080p ya, karena ini adalah RTX 5050 yang kemampuannya secara GPU performance itu nggak terlalu beda jauh dari RTX 4060. Kartu grafis yang gue pakai di sini RTX 5050-nya dari Inno 3D ya. Jadi ini juga bukan brand yang asal-asal tempel begitu aja. Jadi dari semua ini ya menurut gue yang brandnya gue nggak cukup kenal hanya di bagian memorinya aja. Tapi itu sangat-sangat terpaksa. Gue sih sekarang dapat memori yang nggak botak, yang ada heatsinknya aja udah sangat-sangat syukur di zaman sekarang. Karena
Ya sekarang kalau mau dapat memori murah, antara brandnya kita nggak tahu apa, atau ya memorinya botak sekalian tanpa heatsink dan ratingnya rendah gitu speednya. Performance jelas ini kalau misalkan untuk main game ditargetkan untuk main game di resolusi 1080p dengan multi frame generation. Kalau mau pakai upscaler silahkan pakai upscaler ya, karena untuk DLSS 4,5 atau DLSS 4.5 juga itu kualitasnya udah sangat-sangat bagus. Apalagi gue juga udah ngetes itu dari 360p ke 1080p aja itu bisa menghasilkan gambar yang kalau nggak dicari-cari pixel mana yang jelek itu nggak bakalan terasa. Jadi menurut gue untuk targeting main game di resolusi 1080p ini udah bisa dijalankan. Dan kenapa PC ini paketannya namanya Stream? Karena ya tadi alasan gue menggunakan RTX 5050 yang kemampuannya untuk productivity, untuk dipakai streaming, karena dia punya encoder yang sangat bagus di RTX 50 series. Maka dari itu ya nama PC-nya itu Stream, karena encoder di DaVinci Resolve, di CapCut, itu kalian udah bisa ngedapetin kemampuan yang sangat-sangat baik juga. Di kemampuan AI juga udah sangat-sangat baik. Ryzen 5 5600 juga bukan CPU yang bisa dibilang kentang ya. Ini CPU cukup kenceng loh ternyata di zaman sekarang. Untuk 6 core 12 thread ternyata kemampuan multicore-nya di Cinebench R23 gue masih bisa dapetin angka di sekitar 10.000 gitu. Yang berarti ternyata masih cukup kenceng ya Ryzen 5 5600. Gue juga ngiranya kayaknya udah cukup ketinggalan gitu Ryzen 5 5600. Ternyata memang AM4 itu masih layak banget untuk dipakai cuy. Dalam kondisi casing tertutup juga ini bagian GPU-nya. Untuk GPU temperatur itu ada di angka 70-an derajat Celcius yang berarti sebetulnya masih aman. Apalagi ini kartu grafis ukurannya juga nggak terlalu besar. Dia juga cuma punya dual fan. Lalu memori temperaturnya ada di angka 80 derajat Celcius. Ini dites dengan ambience yang nggak terlalu dingin-dingin banget juga ya, di sekitar 25 atau 26 derajat Celcius. Gue nggak melakukan tuning yang aneh-aneh di PC rakitan kali ini, karena ini gue targetkan untuk orang yang memang awam, dan budgetnya juga masih cukup terbatas di zaman sekarang di bawah 14 juta rupiah, jadi nggak mau ngutak-ngatik. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang memang cukup entusias dan pingin belajar untuk nge-tuning PC-nya, mungkin gue akan bikin di video terpisah ya, apabila kalian menginginkan profile tuning untuk PC Eka Gaming X Gaptek.id versi Stream R5 505D4 ini. Karena kedepannya gue juga bakalan bikin untuk SKU-SKU lain untuk paket PC rakitan yang memang gue simulasikan sendiri. Jadi komen aja di bawah kalian tertarik atau enggak untuk bikin versi fine tuningnya dari spesifikasi seperti ini. Siapa tahu ada di antara kalian yang beli dan bang, coba dong bang GPU-nya di undervolt untuk 5050-nya biar makin hemat listrik lagi. Karena kan RTX 5050 ya ini sebetulnya GPU yang udah sangat-sangat hemat listrik sebetulnya. Nggak beda jauh dari si RTX 4060 gitu. Jadi kalau mau dibikin hemat lagi gimana bang? Atau CPU-nya gue pengen overclock bang, itu masih cukup adem 5600-nya. Gue pengen belajar lagi untuk nge-fine tuningnya biar PC-nya makin optimal secara hardware. Ya silakan drop aja di kolom komen semisal kalian pengen ya. Karena kan antara kalian beli atau kalian udah punya PC yang spesifikasinya itu mirip-mirip kayak begini. Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian juga mengenai PC yang satu ini. Oh ya, untuk semua PC paketan yang ada kolaborasi dengan Gaptek.id itu kalian bisa langsung cek aja di website Gaptek.id, yaitu www.gaptek.id. Ya, itu menjadi website yang betul-betul website. Udah lama gue punya itu domain, baru sekarang kepake dan akhirnya jualan PC juga cuy. Ya silahkan cek di situ, atau kalian juga bisa kunjungi di marketplace. Silahkan kalau mau beli di marketplace juga, tinggal cari aja nama PC yang sama, atau nanti kalau udah muncul di YouTube Shopping gue bisa tag juga produknya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.